dan anggota yang terhormat, saya akan coba mungkin juga nanti dari para eselon 1 untuk bisa memberikan jawaban dan melengkapi. Pertama tadi yang ditanyakan dan sudah dikategorikan dalam pengelompokan oleh Pak Dolvi, yaitu mengenai sistem 3 lini yang mengapa tidak mampu untuk mendeteksi secara dini. Tadi kami telah juga sampaikan evaluasinya mengenai kelemahan yang ada di dalam 3 lini defense tersebut. Pertama, mengenai tadi apabila tidak ada sikap yang sama dari kepala kantor, ini memunculkan respons satu, apakah ini adalah masalah quality leadership. Berarti kita bicara tentang 900 lebih kepala kantor yang perlu untuk dilakukan perbaikan di dalam leadership mereka, di dalam memahami termasuk di dalam hal ini mendeteksi know your employee. Kedua, dari sisi kapasitas dan terutama dalam hal ini aturan yang dibuat lebih eksplisit sehingga mereka mampu menjalankan tanpa perlu adanya judgement atau diskresi. Jadi dalam hal ini Inspektorat Jenderal akan diminta bersama dengan unit terkait membuat semacam SOP di dalam menjalankan langkah-langkah know your employees, dan kalau mereka melihat adanya risiko, langkah apa yang harus dilakukan dalam jangka waktu kapan. Sehingga ini akan menyebabkan tidak ada lagi interpretasi, tapi langsung secara mekanistik dimasukkan di dalam sistem sehingga kemudian bisa di pick up. Ini akan menjadi langkah yang dibuat oleh Inspektorat Jenderal bersama unit-unit vertikal terkait yang terutama menyangkut tadi kepala-kepala kantor yang langsung membawahi para jajaran maupun para pelaksana. Untuk kapasitas memang diakui dalam hal ini unit kepatuhan internal kita itu 1012 pendidikannya hanya D1. Dari total berapa ya Pak Awan? Total 3.715. 3.715 untuk mengawasi tadi yang 78.000 jajaran di Kementerian Keuangan. Dari 3.000 berarti sepertiganya 1.000 sendiri adalah lulusan D1 dengan masa kerja kurang dari 2 tahun. Pelatihan yang dilakukan agar mereka memiliki kompetensi di bidang UKI yaitu unit kepatuhan internal baru dirasakan oleh 41,8%. Sehingga memang kita perlu mengejar waktu. Mungkin sedikit juga dalam waktu 3 tahun karena pandemi banyak program-program pelatihan kita konversikan juga kepada online dan kita akan akselerasi. Memang skalanya luar biasa besar. Saat ini bahkan ada 42 posisi formasi di jabatan UKI ini yang masih kosong karena kita masih dari posisi sedang di dalam proses untuk pelaksanaan Baperjakatnya. Namun 42 ini dari posisi 1078. Jadi tadi saya sampaikan 3 lini defense yang ada tentu dievaluasi dan tadi beberapa evaluasi dini yang kami sertakan akan direspons atau di follow up dengan langkah-langkah perbaikan dari perbaikan di masing-masing lini tersebut. Baik nanti melalui perdirjen, perirjen, peraturan dirjen, peraturan irjen maupun peraturan dari Menteri Keuangan. Untuk Pak Melki tadi yang menyampaikan mengenai digitalisasi, memang ini yang menjadi pusat kami untuk sekarang melakukan transformasi. Di dalam pajak kita sedang, dan ini sebetulnya sudah dilaporkan oleh Dirjen Pajak di Komisi 11, mengenai
menyusun core tax, yaitu apa bahasa Indonesianya Pak? Sistem inti perpajakan yang pada dasarnya mengubah keseluruhan perlakuan dan bisnis proses dari engagement dari wajib pajak hingga data yang dimasukkan ke dalam sistem hingga sampai pembayaran, dan kalau kemudian terjadi dispute kemudian proses untuk menangani dispute tersebut. Ini kita bangun. Pak Ketua, interupsi sedikit karena menjelaskan soal kortek ini Bu. Saya ingin nanya, bisa dijawab oleh Pak Dirjen, mock up-nya sudah ada nggak Pak? Karena ini kan sudah berjalan cukup lama menurut saya. Mock up-nya saya tanya, apakah sudah bisa dijelaskan? Terima kasih Pak Misbakun untuk perkembangan Cortex. FUT keempat sudah selesai. Sekarang kita masuk ke dalam fase untuk mengagregasikan semua proses bisnis yang ada. Nah baru setelah itu, setelah proses bisnis yang ada diagregasikan, mockup kita munculkan dalam beberapa bulan ke depan Pak Misbakun. Jadi mockup akan segera diselesaikan. Lanjut Bu. Jadi tahapannya sekarang sudah di dalam proses untuk mulai pelaksanaan, termasuk dalam hal ini untuk melakukan perubahan kultur internal dari Direktorat Jenderal Pajak, termasuk bisnis prosesnya. Dan ini masif sekali Pak Melki dilakukan di dalam kurun waktu 2023-2024. Kita berharap mulai tahun depan ini sudah mulai bisa dijalankan proses atau sistem dari Cortex tersebut. Nanti mungkin Pak Irjen bisa menjelaskan mengenai kasus RAT di dalam deteksi dini dan langkah-langkah yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal di dalam penanganan yang bersangkutan. Termasuk dalam hal ini 69 pegawai yang memang diidentifikasikan memiliki profil risiko. Mungkin juga Pak Awan nanti bisa menjelaskan bagaimana profiling. Untuk yang dengan PPATK tadi yang disampaikan oleh beberapa dari atau hampir semuanya penanya, saya ingin menyampaikan sekali lagi, kami terus bekerja sama dengan PPATK. Bahkan pada saat berita tersebut muncul, kita juga langsung menghubungi baik Pak Mahfud maupun PPATK. Ini tadi yang disampaikan Pak Masinton bagaimana koordinasi kami. Memang waktu itu ada jeda dari waktu karena sudah menjadi berita, namun surat dan data informasi belum kita terima. Di era media sosial ini sudah menjadi berita yang luar biasa karena memang statementnya waktu itu pertama bahwa ada 300 triliun transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan. Jadi kami menganggap ini reputasi risknya sudah sangat tinggi. Kami langsung menghubungi kepada Pak Mahfud maupun PPATK. Jadi dalam komunikasi dan koordinasi kita tetap lakukan Bapak. Termasuk kami menanyakan apa yang bisa kita statementkan dari kami terhadap statement tersebut. Karena kita belum mendapatkan bahan apapun. Oleh karena itu kemudian dari mulai tanggal 8 hingga tanggal 13 kalau bisa dilihat lini masanya, kita pertama bertemu dengan Pak Mahfud karena waktu itu saya masih dari perjalanan pulang, kalau tidak salah ya baru pulang dan masih dalam kondisi transisi. Saya minta Wamen, Irjen, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai dan Sekjen untuk menghadap Pak Mahfud untuk kemudian bersama-sama melihat data yang ada di kami termasuk penjelasan dari statement apakah surat-surat PPATK selama ini di follow up atau tidak. Itu langsung kita lakukan. Pak Mahfud kemudian membuat konferensi pers lagi dan belum juga dalam hal ini menjawab mengenai 300 triliun. Hari Sabtu, seperti saya sampaikan tanggal 11, Pak Mahfud kemudian datang ke kantor Menteri Keuangan dan kita sepakat untuk membuat statement paling tidak klarifikasi 300 triliun meskipun saya belum mendapatkan suratnya juga. Karena isunya sudah menjadi yang disebutkan oleh beberapa tadi menjadi sangat liar.
sangat besar sekali resikonya terhadap keseluruhan kementerian. Dan baru hari Senin tanggal 13 kami mendapatkan surat yang berisi angka tadi. Jadi itu lini masa atau timeline yang terjadi, sehingga tujuannya tidak untuk membuat masyarakat bingung, tapi kami memang karena sudah disampaikan oleh Pak Menko dan beliau adalah dalam hal ini bicara sebagai ketua komite, ya kami harus bisa menunjukkan bahwa ada follow up dari institusi seperti Kementerian Keuangan, karena memang secara spesifik disebutkan transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan, sehingga apa yang kami sampaikan hari ini adalah sebagai juga bagian untuk penjelasan. Sampai hari ini kami tetap berkoordinasi dengan PPATK seperti yang kami tadi sampaikan. Dan juga tentu saja dengan Pak Mahfud dan timnya kita juga menyampaikan apa saja yang sudah dan telah dan sedang dilakukan di dalam rangka merespons dari surat PPATK yang mencantumkan list dari surat-surat yang dikirim sejak 2009 hingga 2023.